Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita awali bacaan doa. Minta tolong untuk dibantu dua kelasnya memimpin doa. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Ada. Ada satu siswa. Umi, Putri, Ajen, Nania, Winky, Haikla, sama Stos. Sebelum kita mulai, kalian sering nonton berita nggak? Sering nonton berita? Biasanya kalau nonton berita itu muncul berita seperti ini nggak? Berita ekonomi. Oh, biasanya berita ekonomi. Berita ekonomi. Kenaikan harga. Dari lagi, kalau berita ekonomi apa? Ya, krisis. Terus apa biasanya kemarin ini perang ya, perang itu menggal sehingga kapalnya Indonesia Pertamina tidak bisa masuk, terus kemudian mengakibatkan apa nilai atau mata uang kita anjlok karena harga jual apa minyaknya tinggi ya. Kalau dari segi apa filsafat atau filosofinya, ekonomi itu adalah ilmu sosial ya, yang digunakan manusia untuk bertahan hidup. Caranya bertahan hidup ya apa? Caranya bertahan hidup apa? Makan itu apa? Memenuhi kebutuhan? Ya, memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan kita itu apa? Makan, sandang, ya, sandang, pangan, papan, kasih sayang. Ya. Kasih sayang enggak ada. Kasih sayang enggak pakai ya. Ya. Jadi ada setiap manusia itu butuh kebutuhan. Di ekonomi itu adalah bagaimana kita sebagai manusia itu memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan itu apa ya Pak? Kebutuhan itu apa ya Pak? Selain kita ngomong bahwa makan itu apa yang kita butuhkan untuk makan? Ya, buat makan itu kita butuh apa? Butuh beras. Karena kita makanan pokok. Jadi setiap kebutuhan itu ada komoditas. Apa Pak komoditas itu? Komoditas itu yang kita beli atau yang kita konsumsi. Jadi kalau beras itu kita beli kan kita kan nggak mungkin kita buat sendiri gitu. Ya. Nah, ada komoditasnya. Nah, komoditas itu pasti ada punya nilai. Bayangkan ketika apa pajak P, kenapa kok harga beras mahal? Ketika pajak kenapa kok harga beras mahal? Itu apa? Pajak nih itu kayak gagal panen. Karena kurang kembali.
Ya, karena stok sama supply itu berbeda. Makanya ketika ada komoditas kemarin ada perang komoditas oil atau kalau di sini itu BBM itu langka karena tidak ada pasokan, kapalnya dicegah tidak boleh jalan, maka kelangkaan BBM itu mengontrol atau membuat harga BBM di sini itu jadi naik. Jadi setiap kebutuhan kita itu ada komoditas. Komoditas itu bagaimana ekonomi itu mengatur biar tidak ada kelangkaan. Tapi kamu menjaga kelangkaan. Ketika kamu menjaga kelangkaan, bayangkan beras itu langka. Efeknya kelaparan, terus efek ketika kelaparan sakit. iya, atau yang biasa dikatakan chaos. Yuk, panik, kacau. Ya. Karena apa? Itu tadi sih harusnya itu kebutuhan. Anggaplah kalau kita butuh sehari 3 kali, murmur cuma 1 kali. Bisa makan. Jadi itu di kita. Ya pasti kan bingung atau ya panik sehingga jadi butuh diatur. Ekonomi itu adalah mengatur apa aja Pak selain kelangkaan ada lagi komoditas itu pasti punya pengatur atau individu. Kalau ada beras pasti ada yang tanam, ya. Yang tanam pasti ada tanah, ya. Kalau ada tanah pasti ada yang punya, pasti kan punya, ya. Jadi ekonomi itu juga mengatur bagaimana individu atau perusahaan yang berhubungan dengan komoditas itu seimbang. Jadi ketika ada kelangkaan atau ada surplus itu diatur dengan individu tadi. Nah, siapa sih yang terbiasa itu? Siapa sih yang terbiasa? Kalau di Indonesia, singkatan siapa? Pemerintah. Sing ngatur harga beras. Pemerintah. Petani. Masuk. Siapa? Ya, kalau di Indonesia itu disebut mafia. Jadi ada kalau kenapa kok bayangin loh ya, kita itu hidupnya di Indonesia dengan jumlah penduduk itu 200 juta orang. Terus kebutuhan beras itu kan pasti gede, tapi dia dan petani kita apakah dia sejahtera? Enggak. Apakah dia sejahtera? Petani agril di Indonesia? Padahal setiap tahun itu ada kebutuhan beras. Kenapa kok nggak sedih? Kenapa kok nggak dibawa sejahtera petani? Karena petani itu tidak bisa menentukan harga. Dan pemerintah itu juga tidak bisa menentukan harga. Jadi dari petani itu diambil ada pemasoknya. Nah, pemasok ini itu yang menentukan harga. Langka tidaknya beras di Indonesia itu tergantung pemasoknya, bukan karena petani. Karena petani itu setiap bulan pasti tanam, tergantung hasilnya itu dijual dengan harga berapa atau ditahan. Ada namanya rantai pemasokan atau rantai distribusi. Nah itu satu sih ngatur di individu tadi atau perusahaan tadi. Nah itu juga termasuk ilmu ekonomi. Selain kelangkaan terus ada yang ngatur, ada lagi. Selain itu ya pilihan itu mati atau ganti yang lain. Makanya di dunia itu orang namanya sistem kapitalis bersama sosialis.
kapitalis itu adalah untung rugi. Kalau kalian nggak menguntungkan, juga akan penting. Kalau di dunia kerja gitu, kalau nggak mungkin aku keuntungan, juga tak boleh. Ada keuntungan yang diberikan terus kemudian dikasihkan. Jadi dasarnya untung rugi. Makanya sel itu sekarang tutup dia. Karena apa? Ketika dia jualan super ya, kalau saya juga biasa pakai sel. Itu kalau di Pertamina ada premium Pertalite sama Pertamax ya. Ada lagi Pertamax 98. Kalau Pertalite itu 92, kemudian Pertamax itu 94. Kalau turbo itu 98, ROM-nya atau spesifikasinya. Nah, kalau kalau sekarang itu Pertalite 10.000, kalau Pertamax itu sekarang berapa? 14.000 ya. Kalau yang ROM 98 atau turbo itu 18.000. Nah, diesel itu harganya yang paling minimal itu harganya 13.000. Kualitasnya sudah lebih tinggi daripada Pertamax. Antara Pertamax dan turbo, ROM-nya 96. Berarti kan 94 ke 98. Antara itu 96. Harganya lebih murah daripada Pertamax. Ini makanya orang kan milih Pertamax. Orang milih itu sel. Apalagi kemarin korupsi ya. Beli ini Pertamax. Isinya apa? Pertalite. Harganya itu Pertamax. Ya. Jadi kapitalis itu seperti itu. Kalau kalian punya satu kelas ini, ada prinsip kayak gini. Oh, dia kata bodoh karena kata kontrol karena untungnya enggak. Itu ada dasar dari kapitalis, keuntungan. Nah, musuh kapitalis adalah sosialis. Apa sosialis? Sosialis itu by share. Jadi ketika sosialis itu untung rugi, kapitalis itu untung rugi, sosialis itu kebalikannya, nggak orang untung rugi, semua itu di-share. Ada tambang, nggak orang sing duwe tambang itu negara. Tapi di Indonesia sing duwe tambang siapa? Bali. Iya, sing duwe kebijakan Bali. Sehingga Bali sing bisa menentukan, kon sing ngelola. Tapi kalau sosialis gak ono sing iku ngelola. Di undang-undang kita, undang-undang 1945 itu sosialis. Kekayaan tanah bumi Indonesia itu digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia secara seluas. Tapi prakteknya bukan sosialis. Sing nentuk apa? Batil. Ya, di ekonomi itu kita akan mengenal kapitalis, dan di ekonomi juga kita akan mengenal sosialis. Nah, tokoh sosialis yang paling terkenal itu siapa? Tokoh sosialis yang paling terkenal itu siapa di Indonesia? Presiden pertama kita. Kan kalian tahu mati ini IR Soekarno ya apa? Enggak. Mati ini IR Soekarno dari apa? Iya. Jadi IR Soekarno itu meninggalnya jadi pengkhianat, dicap pengkhianat. Iya. Karena apa? IR Soekarno itu benar-benar mengkampanyekan ya Allah Indonesia itu kebijakan sosialis. Jadi semua yang kekayaan yang alami ADW itu digawe rakyat. Nah, kira-kira Belanda sing pernah menjajah kita, Belanda Jepang, kita juga tahu itu. Ya, makanya dengan apa? Ya apa caranya di Soekarno ini lengser? Ya tiga sembunyi lah, sembunyi itu tak apa? Sembunyi apa tuh? Pengkhianat. Jadi dibayar pakai vitamin ini, itu terus
ngerusak itu? Siapa yang ngerusak? Presiden kedua. Dengan apa? Kepres Super Semar. Jadi Super Semar itu, jadi Soekarno diculik.